Hello Little Bestie, welcome back to my YouTube channel Little Miss Hana. Pasti dengan aku Miss Risma. How are you today? I hope you're good and always in a great condition. Amin, biar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara prima. Jangan lupa untuk ikuti terus video-video edukasi bahasa Inggris kita di sini, The Little Miss Hana, dan pasti bakal bikin bahasa Inggris kamu makin lebih keren. Nih ada taburan kerennya biar nyampe ke tempat kamu. Tring. Sekali lagi. String. Kali ini kita akan membahas tentang katanya jangan begini terus, tapi past continuous tense. Sebelum kita lebih jauh membahas fungsinya, formulanya, contoh-contoh kalimatnya, yuk kita lihat dulu apakah kita bisa mengartikan atau merepresentasikan apa sih sebenarnya past continuous dari namanya sendiri. Past lewat, masa lalu. Continuous berkelanjutan. Apakah artinya berhubungan dengan masa lalu yang masih berkelanjutan? Siapa di sini yang gak bisa move on dari masa lalu? Berarti kamu masuk dalam sekte gamon, gagal move on. Tapi bukan itu artinya. Past, ya benar masa lalu. Segala macam tenses yang ada kata pastnya pasti membahas kejadian yang sudah lewat atau berlangsung di masa lalu. Dan ingat, masa lalu gak melulu kemarin, bulan kemarin, 1 tahun yang lalu, atau waktu kita kecil. Tapi misalnya hari ini siang hari, tadi pagi hitungannya sudah masa lalu. Setuju ya? Atau sejam yang lalu artinya sudah masa lalu. Yang penting sudah lewat. Karena tenses, aku gak lupa untuk mengingatkan, terbagi menjadi 3 rentang waktu besar, present sekarang, past masa lalu, future masa yang akan datang. Jadi past continuous bukan berarti masa lalu yang masih berkelanjutan, tapi continuousnya dulu yang kita bahas. Sesuatu yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Sekali lagi, past continuous kalau misalnya kita ambil secara singkatnya adalah kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Contoh, kalau misalnya saat ini saya sedang berbicara dengan kamu, nah, past continuousnya jadi seperti ini. Saya sedang berbicara jam 9 pagi kemarin. Jadi ketika kemarin, tepat jam 9 pagi, saya sedang berbicara persis seperti sekarang. Kira-kira seperti itu past continuous. Yuk, kali ini kita serius membicarakan sebenarnya apa sih fungsi dari past continuous sendiri. Kapan sih kita harus menggunakan kalimat menggunakan past continuous? Miss Rina sudah merangkum 4 fungsi general dari past continuous. Kalau misalkan kamu melihat sumber yang lain mungkin akan membahas lebih dari 4. Tapi kita fokus ke 4 dulu yuk, biar lebih mudah terserapnya. Yuk. Fungsi past continuous yang pertama, to describe parallel actions. Untuk mendeskripsikan atau membicarakan kejadian yang paralel. Contoh, when Michael was playing video games, Richard was studying. Jadi ada 2 kejadian sedang berlangsung di masa lalu, tidak mengganggu satu sama lain. Ketika Michael sedang bermain video game, Richard sedang belajar. Jadi tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Loh, kan satu belajar, satu main. Ya kan mainnya tidak mengganggu, berisik. Mungkin yang satu di kamar atas, yang satu di kamar bawah, kita nggak tahu ya. Jadi tidak mengganggu satu sama lain. Itulah yang disebut paralel. Sama-sama sedang melakukan kesibukannya masing-masing. Fungsi yang kedua, to describe what someone was doing in a particular point in time. Untuk mendeskripsikan atau membicarakan apa yang seseorang sedang lakukan di waktu tertentu dan biasanya spesifik. Contoh, I was working in the garden all day yesterday. Aku sedang bekerja di kebun sepanjang hari kemarin. All day yesterday ini bisa diganti dengan mungkin menyebutkan waktunya ya. At 1 o'clock yesterday. Jadi exact. Waktu yang sebutkan itu tepat banget. Pada jam 1 siang kemarin, gue sedang bekerja di kebun. Entah nyolong timun orang ya, metik cabai orang. Nggak seperti itu ya. Kita stay positif aja. Fungsi yang ketiga, to express interrupted actions. Untuk mengekspresikan atau membicarakan kejadian yang terinterupsi atau terganggu oleh kejadian yang lain. Jadi beda banget nih sama yang nomor 1. Kalau misalnya nomor 1 tadi parallel actions
dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan di masa lalu tapi enggak mengganggu satu sama lain. Kalau misalnya fungsi yang ketiga, ada kejadian yang terganggu oleh kejadian yang lain. Contoh, Andy was cutting the grass when the snake appeared. Andy sedang memotong rumput ketika, 9, ular nongol. Ya, jadi kejadian atau kegiatan Andi yang sedang memotong rumput terganggu dengan kehadiran si ular. Nakal ya ular ini ya. Ya, jadi itulah maksudnya. Kejadian yang satu terganggu oleh kejadian yang lain. Miss, kok Alan sedang memotong rumput menggunakan past continuous, sedangkan ular muncul menggunakan simple past tense? Nah, itu yang akan kita bahas nanti, makanya stay di tempat kamu. Oke, tonton sampai habis ya Little Bestie. Fungsi yang keempat, to describe irritation and repetition. He was always complaining in class. Untuk membicarakan atau mendeskripsikan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang atau yang tidak mengenakan ya. Dia selalu complain di kelas. Kita rangkum sekali lagi, nyamuk. Yang pertama, to describe parallel actions. Yang kedua, to describe what someone was doing in particular point in time. Yang ketiga, to express interrupted actions. Dan yang keempat, to describe repetition and irritation. Nah, ini kita keep dulu ya, karena biasanya yang keluar di sekolah ataupun di tes-tes akademik nomor 1 dan nomor 3. Ini keep dulu dan kita go to formula atau rumus dari past continuous tense sendiri. Rumusnya gampang aja sih. Kalau misalnya di kalimat positif, subject plus was or were plus verb ing plus object. Negatifnya tinggal ditambahkan not. Subject plus was not or wasn't atau were not or weren't plus verb ing plus object. Interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya tinggal taruh depan was or were-nya. Was or were plus subject plus verb ing plus object. Nah, siapa aja sih yang menggunakan was or were? Kita bahas juga yuk. Subjek yang menggunakan was sama seperti subjek menggunakan is. Bedanya ada di I. Pusing? Langsung aja yuk. I, he, she, it menggunakan to be was. You, we, they menggunakan to be were. Jadi untuk subjek I, he, she, it plus singular, benda mati satu, benda hidup satu, pakainya was. You, we, they plus plural alias benda hidup atau benda mati yang lebih dari satu, maka menggunakan were. Yuk kita langsung ke contohnya. Kita pakai satu-satu subjek ini ke dalam kalimat past continuous tense. I was playing. He was playing. She was playing. It was playing. My cat, karena my cat cuma satu, pakai was. Kucingnya cuma satu. My cat was playing. My little sister, karena cuma satu, adik kecilnya, maka menggunakan was juga. My little sister was playing. Miss Kokom was playing. Banyak ya contoh-contoh singular yang lain. Miss Risma, my mother, my friend, Mr. Joko Widodo, my neighbor, dan lain sebagainya. Kita ambil Miss Kokom was playing biar dijadikan negatif dan interrogative sentence. Miss Kokom wasn't playing. Was Miss Kokom playing? Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah contoh simpelnya. Kalau misalnya kita mau ke kalimat yang lebih jelasnya, berarti paling nggak kita harus menyebutkan waktu spesifiknya atau digandengkan dengan kalimat yang lain. Makanya seperti apa sih Miss Risma? Nanti, makanya tonton terus sampai akhir. Biar bahasa Inggrisnya makin lebih keren. Amin. Dan kita lihat contoh yang menggunakan were. You were playing. We were playing. They
were playing. My friend and I were playing. Usahakan kalau misalnya menggunakan kata atau kalimat yang persis seperti ini, taruh I-nya setelah orang yang menemani kamu. Jadi kalau aku dan mamaku, aku dan temanku, aku dan papaku, aku dan adikku, taruh I setelahnya. Jadi my friend and I, my mother and I, my brother and I, my neighbor and I, my classmate and I, dan lain-lain. Kenapa? Yang mungkin suatu hari nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Temanku dan aku atau aku dan temanku sedang bermain. Orangnya lebih dari satu, masuk ke jamak alias plural, maka menggunakan were sama seperti contoh kalimat yang terakhir. A cat and a dog were playing. Kita ambil a cat and a dog-nya, kita taruh, sing. Kita jadikan kalimat negatif dan kalimat tanya. A cat and a dog were not playing. Or weren't. Terserah ya, mau were not, mau weren't. Tapi kalau misalnya spoken English, lebih baik menggunakan weren't. Were a cat and a dog playing? Nah, kira-kira seperti itu. A cat and a dog were playing. Kenapa nggak diganti dengan simple past aja? Emangnya berbeda? Seekor kucing dan seekor anjing sedang bermain. Bisa nggak sih diganti dengan a cat and a dog played? Bukan nggak jatuhnya sama aja, sama-sama terjadi di masa lalu. Yuk kita bahas. Apa sih bedanya simple past tense dengan past continuous? Kadang-kadang saya ngomong past, kadang-kadang ngomong past, mix ya British and American. Kalau bisa sih konsisten. American ya American. Ya tapi itulah manusia ya. Kadang-kadang keceplosan baik. Nah, bedanya simple past dengan past continuous bisa kita lihat dari dua contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, yuk kita memakai past continuous. At 4 p.m. last Monday, I was working in the office. Nah, kalimat yang kedua, kita memakai simple past. At 4 p.m. last Tuesday, I finished work early and went home. Nah, sama-sama nyebutin waktu yang spesifik, tapi bedanya di mana? Nomor 1, fokusnya ada pada progres saat kejadian. Jadi fokusnya di kejadian yang sedang berlangsung atau yang sedang dalam progres. Jam 4 sore Senin kemarin aku sedang bekerja di kantor. Jadi fokusnya pada kejadian sedang bekerja. Di kalimat yang kedua, fokusnya pada keseluruhan event atau keseluruhan kejadian. Jam 4 sore, Selasa kemarin, aku selesai kerja lebih cepat dan pulang ke rumah. Jadi keseluruhan event. Dia menceritakan bahwa Selasa kemarin jam 4, gua pulang lebih cepat. Gua selesai kerja lebih cepat. Udah, jadi nggak fokus ke progresnya. Seperti itu ya. Jadi bedanya hanya kepada fokusnya. Kalau misalnya past continuous, fokus kepada kejadian yang sedang berlangsung atau sedang dalam progres. Sedangkan kalau misalnya simple past tense, fokus kepada keseluruhan event. Yuk kita lihat lagi perbedaan antara past continuous dengan simple past tense menggunakan dua contoh kalimat berbeda lainnya. Contoh yang pertama memakai past continuous tense. I was watching the game last Saturday at 10 o'clock. Contoh yang kedua menggunakan simple past tense. I traveled to Bali last year. Jadi kalau misalnya past continuous, selain fokus ke kejadian yang sedang berlangsung atau sedang dalam progres, kita juga biasanya harus menyebutkan waktu yang spesifik. Kapan terjadinya? Jam berapa? Tapi kalau misalnya past tense or simple past, ya tinggal ngomong begini aja. Tahun kemarin gue jalan-jalan ke Bali. Seperti itu, mudah-mudahan Little Bestie paham ya. Coba telepati apa yang ada di sini saya. Mudah-mudahan sampai atau tertransfer ke kepala Good Bestie. Good Bestie. Salah, itu program yang lain. Little Bestie. Amin. Nah, sebelumnya kan saya pernah menyebutkan kalau misalnya di akademik atau di sekolahan, biasanya yang paling sering keluar adalah fungsi past tense yang di nomor pertama, yaitu to describe parallel actions. Dan fungsi past tense yang ketiga, to express interrupted actions. Yuk kita bahas, karena memang betul faktanya dua fungsi ini yang sering keluar.
Kita bahas dulu yang pertama. Contohnya ya. She wasn't crying while you were laughing. Nah, ini paralel. Dia tidak sedang menangis ketika kamu sedang tertawa. Jadi tidak ada kejadian yang mengganggu satu sama lain alias paralel. Rumusnya adalah kalimat pertama past continuous, kalimat kedua walau hanya dipisahkan koma menggunakan past continuous juga. Berikutnya, the policeman was chasing the man while you were talking. Seorang polisi sedang mengejar seorang pria ketika kamu sedang berbicara. Dan ini tidak mengganggu satu sama lain. Kita nggak tahu kamu bicara di mana. Ya mungkin ketika kamu bicara di dalam restoran, di luar sana, atau di luar restoran tersebut, ada polisi yang sedang mengejar seorang pria. Sekali lagi, rumus untuk fungsi yang pertama ini sama. Past continuous plus past continuous. Yuk kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Dan ini agak-agak membutuhkan skill analisa yang ya cetek lah ya, nggak terlalu dalam. Just kidding little bestie. Langsung aja yuk. To express interrupted actions. Untuk mengekspresikan atau membicarakan kejadian yang terinterupsi atau terganggu oleh kejadian yang lain. Contoh yang pertama. While I was washing the dishes, the phone rang. Ketika aku sedang mencuci piring, teleponnya berbunyi. Puh. Aduh. Ketika aku sedang mencuci piring, teleponnya berbunyi. Waktu yang lebih lama atau yang sedang dalam progres duluan menggunakan past continuous. Nah, di kasus ini, I was washing the dishes menggunakan past continuous. Dan kejadian yang terjadi berikutnya dan biasanya lebih sebentar dan biasanya mengganggu kejadian yang lain menggunakan simple past tense. The phone rang. Tapi ingat ya, yang menginterupsi, kejadian yang menginterupsi atau yang mengganggu kejadian yang satunya tidak melulu kejadian negatif. Kadang-kadang juga bisa kejadian positif. Tiba-tiba ketika aku sedang mencuci piring, hujan duit. Amin. Asal jangan duit logam aja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yuk kita lanjut ke contoh yang kedua dari fungsi yang ketiga ini. They were drinking coffee when I arrived. Mereka sedang minum kopi ketika aku sampai. Jadi yang berlangsung duluan yang mana? Ya yang they were drinking coffee di dalam rumah. Mereka sedang ngopi-ngopi. Aku datang. Datang. Aku pulang. Aku datang. Kejadian yang lebih lama memakai past continuous. They were drinking coffee. Kejadian yang berlangsung lebih sebentar. Ketika aku sampai. Kan sampai sebentar doang. Tada. Assalamualaikum. Sepada. Kan lebih sebentar. Menggunakan simple past tense. When I arrived. Ingat, simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Inga. Ting. Sarang. Nge. Mau ngomong sarang tawon. Tapi takut kena itu bully. By the way, aku army. Ya itulah dia ya. Dua fungsi dari past continuous yang biasanya keluar di akademis atau di pelajaran-pelajaran sekolah. Pembahasan yang terakhir dari video kita kali ini yaitu ini mah bonus ya little bestie. Penggunaan while dan when ternyata ada aturannya juga sedikit. While diikuti oleh past continuous, when diikuti oleh past tense. Jadi kalau misalnya kamu mau memakai while I was washing the dishes, the phone rang. Kalau kamu ingin menggunakan when the phone rang, I was washing the dishes. Bisa juga kalimatnya dibalik. The phone rang while I was washing the dishes. I was washing the dishes when the phone rang. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh nggak kaku-kaku amat loh little bestie. Semuanya bisa dimodifikasi. Dinamis, fantastis, statis, ergonomis, ekonomis, apalagi.
Dan yang terakhir dari Miss Risma kali ini, yuk coba diterjemahkan menggunakan menggunakan past continuous. Dengarkan ini baik-baik ya. Jadi Miss Risma memberikan bahasa Indonesianya, Little Bestie coba translate ke dalam bahasa Inggris menggunakan past continuous di kolom komen. Nanti yang benar akan Miss Risma kasih love. Ya, jarang-jarang loh Miss Risma mencintai orang. Susah. Ya, tapi kalau misalnya mencintai murid sendiri, mencintai mereka yang mencintai bahasa Inggris, mencintai mereka yang ingin bisa bahasa Inggris, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Miss Risma. Langsung aja PR kita hari ini. Ketika aku berjalan melewati sebuah mobil itu meledak. Ya. Nah, mata sinkron sedikit. Bukan meletus, bukan meleduk, tapi meledak. Yuk jawab di kolom komen. Miss Risma tunggu, kita belajar bareng-bareng. Wah, durasinya udah panjang ya, lumayan panjang. Akhir kata Miss Risma harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video edukasi bahasa Inggris lainnya di YouTube channel Little Misana. Masih bersama aku dengan Miss Risma. Kita akan hadir selalu untuk memastikan bahwa bahasa Inggris kamu bakal tambah keren. Thank you for watching. See you.